Chapter ketiga manga ini berjudul Secret atau Rahasia. Panel diawali dengan ucapan Sarwatari yang tidak merasa membunuh siapapun. Lanjutkan dengan flashback pernyataan Inspektur Ishimori dan Sersan Ozawa bahwa Sarwatari lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Kembali ke sebuah atap, Ikuo dan Tatsuya sepertinya sudah mencurigai seseorang sebagai dalang dari semua kejadian ini. Esok paginya, seseorang pria ditemukan kehilangan nyawa di sebuah sungai, di mana Ikuo dan Hibino terkejut. Tidak jauh dari situ, Inspektur Ishimori dan Sersan Ozawa muncul dengan nada mengejek bahwa mereka datang terlambat, sehingga kasus pria yang kehilangan nyawa itu ditangani oleh Departemen Polisi Yotsuya Utara. Nyatanya, pria yang kehilangan nyawa tersebut adalah Sarwatari. Dari autopsi, Sarwatari terkena tembakan jarak dekat dari arah belakang Sarwatari. Kemungkinan ada konflik sebelum tertembak. Kemungkinan Sarwatari kehilangan nyawa di antara jam 1 hingga jam 3 dini hari. Ishimori dan Ozawa pun pergi sambil menyindir Ikuo dan Hibino. Terlihat Ikuo meratapi dan menangisi kepergian Sarwatari sambil mengingat-ingat tindakan baik Sarwatari yang ia lihat. Sepanjang jalan, Ikuo masih memikirkan Sarwatari di saat Hibino ngedumel atas tingkah laku Ishimori yang sombong. Jauh dari situ juga, Tatsuya berada di sana. Tiba-tiba berpapasan Ikuo dan Hibino, lalu memberikan Ikuo sebuah kertas dan petunjuk dari informasi yang sudah dikumpulkan Tatsuya. Alangkah terkejutnya Ikuo saat mengetahui hal yang sebenarnya dari Tatsuya, bahwasanya obat-obat terlarang tersebut tak pernah ada di pasaran gelap. Di pasar gelap sendiri, jenis obat terlarang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang kualitas kurang atau produk yang sudah dimanipulasi oleh pengedarnya. Sedangkan apa yang Sarwatari edarkan merupakan produk yang sudah disita dalam operasi besar kepolisian. Yang disimpulkan bahwa ada oknum polisi yang sedang bermain dalam bisnis tersebut. Saat Inspektur Ishimori keluar dari kantornya, ia pun disapa oleh Ikuo yang sedang menunggunya di luar. Mereka pun berjalan hingga menuju sebuah lorong jalan. Sambil basa-basi, Ikuo mencoba berdeduksi kepada Ishimori dan menuduhnya sebagai dalang dari kasus obat-obatan terlarang itu. Ishimori terkejut dan mendadak menodongkan pistol kepada Ikuo. Dengan membenarkan deduksi Ikuo, sambil mencari tahu dari mana Ikuo dapat menebak. Ikuo justru menyindir Ishimori bahwa ia mencium kerakusan di dalam dirinya. Ishimori takjub dengan ketajaman naluri Ikuo. Ishimori juga mengakui bahwa terkadang ada beberapa oknum polisi yang melakukan insidental atau secara gampangnya melakukan beberapa kegiatan, dalam hal ini kegiatan kriminal, di sela-sela tugasnya sebagai penegak hukum. Ishimori juga bilang bahwa Ikuo terlalu muda untuk mengerti ini semua. Oleh karenanya, Ishimori juga mengajak Ikuo untuk bergabung dengannya dibanding menjadi seorang polisi yang akan wafat dengan embel-embel keadilan. Amarah Ikuo pun memuncak dan dibarengi oleh tembakan cahaya yang berasal dari motor Tatsuya, sehingga menyilaukan pandangan Ishimori. Panel keren pun ditampilkan dan kerjasama Ikuo dan Tatsuya yang melumpuhkan Ishimori. Dengan lemah dan penuh luka, Ishimori kaget dan bertanya siapakah mereka berdua. Ikuo dan Tatsuya memperkenalkan diri mereka sebagai Uroboros. Tatsuya mendekati Ishimori, menanyakan sosok polisi yang mengenakan arloji emas dan kasus 15 tahun yang lalu. Ishimori pun mulai menjelaskan bahwa setiap universitas top di Jepang ada dua bentuk apresiasi, yaitu dengan arloji emas dan arloji perak. Arloji emas biasanya diberikan kepada politikus, gubernur, eksekutif perusahaan besar, public figure, direktur bank, bahkan polisi eksekutif. Nah, polisi eksekutif sendiri hanya beberapa yang menerima arloji emas itu,
yang berarti perjalanan sang Uroboros masihlah panjang. Ishimori pun panik dan meminta bantuan Ikuo sambil menawarkan menjadi rekannya atau dengan uang. Bukan jawaban yang melegakan, Ishimori justru mendapatkan balasan serupa atas apa yang dilakukannya kepada Sarwatari. Ikuo dan Tatsuya pun pergi dengan mengantongi informasi baru dan menebalkan tekad mereka untuk menuntaskan kasus 15 tahun yang lalu. Keesokan harinya, tersiar kabar melalui televisi bahwa Inspektur Ishimori tewas. Dan diterangkan juga bahwa ia adalah dalang skandal penyebaran obat terlarang dari operasi sitaan kepolisian. Hibino pun kaget dan segera mencari Ikuo. Ternyata Ikuo tidak ada. Mishima mengatakan bahwa Ikuo pergi ke sebuah gang dengan membawa potongan kardus. Diberitahu oleh Mishima, Hibino pun bertambah kaget. Di akhir chapter, kita ditampilkan beberapa gelandangan yang mengingat kebaikan Sarwatari yang suka memberikan mereka kardus untuk menghangatkan badan. Dan tiba-tiba, sosok itu pun datang dengan membawakan sebuah kardus. Oh bukan Sarwatari yang hidup lagi, tetapi Ikuo lah yang menggantikan kebaikan baik Sarwatari kali ini.